Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Hatifillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita dari kitab At-Tafsir Al-Muharrar. Kita masuk ke ayat yang ke-67. Sahih? وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً أي واذكروا يا بني إسرائيل. Maksudnya tafsiran ayat ini, ingatlah wahai Bani Israel. Hina akhbara Musa alaihi salam aba'akum. Ingatlah ketika Musa alaihi salam, bapak kalian. Ingatlah ketika Musa alaihi salam mengabarkan kepada bapak-bapak kalian. Kenapa dikatakan bapak-bapak kalian di sini? Padahal Allah berfirman, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ini kan kisahnya tentang Musa alaihi salam. Namun Allah dalam tafsirannya para ulama mengatakan, ingatlah ketika Musa mengabarkan kepada bapak-bapak kalian. Kalian di sini siapa? Bani Israel yang mana ini? Bani Israel yang ada di Madinah. Karena ingat ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah itu kebanyakan atau bahkan mayoritas ayat-ayatnya itu Madaniyah. Jadi turun banyak berbicara tentang Yahudi dan Bani Israel, dan khitabnya itu langsung tertuju kepada Yahudi di zaman Rasulullah SAW. Ya. Ingatlah wahai Bani Israel ketika Musa alaihissalam mengabarkan kepada bapak-bapak kalian, nenek moyang mereka dulu di zamannya Nabi Musa alaihissalam, mengabarkan mereka perihal bi amrillahi ta'ala lahum bidzabhi baqarah, perihal perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk menyembelih baqarah, sapi betina. Nanti di ayat berikutnya akan menjadi jelas kenapa mereka diperintahkan menyembelih sapi betina ini. Kay yadribul qatil bi juz'in minha. Kenapa disuruh menyembelih sapi betina? Karena dengan itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa, ya, dengan sebagian anggota badan sapi betina yang disembelih itu, dengan sebab itu dipukulkan ke seseorang yang terbunuh, korban ya, dipukulkan. Ada yang menyebutkan ekor sapi betina, ada yang menyebutkan bagian yang lain. Dipukulkan kepada yang korban yang terbunuh, maka dia dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang mati tadi. Jadi ceritanya nanti akan dijelaskan di ayat-ayat berikutnya. Salah seorang Bani Israel membunuh kerabatnya. Ya. Membunuh kerabatnya, entah orang tuanya atau pamannya, supaya dia cepat dapat warisannya. Setelah dibunuh, kemudian mayatnya ini dibuang ke kabilah Bani Israel yang lain, di depan rumah kabilah Bani Israel yang lain. Pagi-paginya ribut. Si pembunuh ini menuduh kabilah Bani Israel yang lain, kamu sudah bunuh paman saya atau kamu sudah bunuh bapak saya. Kenapa mayatnya ada di depan rumahmu? Berarti kamu pembunuhnya. Ribut.
Akhirnya mereka mendatangi Musa alaihissalam untuk berhukum. Pengadilan lah kitanya. Mereka mendatangi Musa alaihissalam. Maka Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel ini untuk mengetahui siapa pembunuhnya, cari dulu sapi betina. Ya. Nanti setelah mereka mendapatkan sapi betina, disembelih, kemudian dengan sebagian anggota tubuh dari sapi betina itu dipukulkan ke mayat. Akhirnya dihidupkan oleh Allah. Dihidupkan oleh Allah, kemudian dia hidup, dia ngasih tahu ini fulan yang bunuh saya, dia mati lagi. Hidup sebentar untuk mengabarkan siapa yang membunuh dia gitu. Ya. Gimana kelanjutan kisahnya? Fayahya al-qatil. Ya, dengan sebab itu Allah menghidupkan yang terbunuh ini. Wa yukhbiruhum biqatilihi. Kemudian korban yang terbunuh ini mengabarkan siapa pembunuhnya. Walam yuhaddidillahu ta'ala lahum baqaratan muayyanatan. Dan ketika itu di awal mula perintah untuk mencari sapi betina, Allah tidak menentukan sapi betina yang mana, yang warnanya kayak apa, usianya bagaimana. Yang jelas sapi betina mana saja. Walam yukhbirhum bi awsafin muhaddadatin. Enggak disebutkan juga sifat-sifat tertentu. Pokoknya sapi betina. Dia mau warnanya kuning, mau warnanya putih, hitam, belang. Pokoknya sapi betina. Bal ayya baqaratin dhabahuha. Apa saja sapi betina, yang penting dia disembelih, sapi betina. Fa innaha tufidu fi tahqiqil matlub. Kalau mereka melakukan itu di awal mula perintah, itu sudah cukup. Tapi yang namanya Bani Israel, ya mereka orangnya ngeyel. Dan sangat, apa istilah kita ya, sangat cengkal kepada nabi-nabi mereka. Qalu atattakhiduna huzwa. Ini dalam hati mereka sudah, ngapain kita? Kok disuruh sapi betina? Kita mau cari keputusan pengadilan kok disuruh cari sapi betina. Ini enggak masuk akal, macam lah gitu. Akhirnya mereka ini meremehkan Nabi Musa alaihissalam. Innahum istankaru ala Musa alaihissalam amrahu bidhabhi baqarah. Mereka ini mengingkari, ya, mau mengingkari perintah Musa untuk menyembelih sapi betina. Padahal perintah itu turun dari Allah, wahyu. Wa ra'au anna jawabahu ghairu muhaqqiqin limaqsudihim. Mereka memandang jawabannya Musa ini yang memerintahkan mereka menyembelih sapi betina tidak nyambung ini. Apa maksudnya ini kok? Kita mau cari tahu siapa pembunuhnya, terus apa keputusan hukumnya, kok malah disuruh cari sapi betina. Fadhannu bi Musa alaihi salam annahu hazi'un wa sakhirun bihim fi dhalik. Akhirnya mereka menyangka bejora ini. Nabi Musa ini main-main ini, dia ngeprank kita ini, dia bilang. Kira-kira begitulah. Padahal mereka sudah tahu Nabi Musa itu adalah nabi, dan nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah. Sudah banyak bukti-buktinya kan? Mereka sudah melihat 12 lautan terbelah menjadi 12 jalan. Batu memunculkan mata air menjadi 12 pancuran. Mereka ketika di padang Tih, mereka dinaungi awan 40 tahun mereka tersesat di padang Tih. Kemudian mereka mendapatkan makanan dari langit, manna dan salwa. Kurang apa lagi harus percaya kepada Musa alaihissalam? Mestinya mereka tunduk, yakin, percaya. Lakukan saja, pasti ada hikmahnya. Tapi mereka, dasar Bani Israel, ya memang sifat mereka begitu. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin.
Kemudian Musa mengatakan apa? Inna Musa alaihissalam ista'adha bi rabbih azza wa jalla. Dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min an yakuna fi idadis sufaha. Berlindung kepada Allah dari termasuk golongan orang-orang yang jahil. Orang-orang yang jahil, suka berbuat jahil, suka ngeprank, main-main dengan agama Allah. Tidak. Musa berlindung. Aku berlindung kepada Allah termasuk orang-orang yang jahil. Alladzina yastahzi'una bin nas. Ya, sufaha di sini, al-jahilin di sini maksudnya adalah orang-orang yang suka ngeprank orang-orang lain. Artinya menjadikan orang lain tuh bahan candaan, mempermainkan orang lain, mengolok-olok orang lain. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Taib qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ngayal mereka ini. Akhirnya mereka cari-cari alasan supaya bisa menghindar dari perintah tersebut. Akhirnya mereka bertanya kepada Musa alaihissalam tapi tujuannya untuk menghindar. Ini hati-hati pertanyaan yang seperti ini jemaah. Bertanya tapi tujuannya untuk bantah. Ini Allah bisa mencabut hidayah dari hati kita. Bisa mencabut taufik. Yukhbiru subhanahu an ta'annuti Bani Israel. Allah mengabarkan tentang cengkalnya atau pagahnya orang Bani Israel. Wa kathrati su'alihim li Musa alaihissalam. Dan betapa banyak mereka bertanya tapi dalam rangka membantah kepada Musa alaihissalam. Beda bertanya dalam rangka mencari ilmu atau mencari petunjuk, itu beda. Itu dicintai oleh Allah. Tapi nanya untuk bantah, ini yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Wa annahum lamma dayyaqu ala anfusihim duyyiqa alaihim. Ini yang disebut oleh para ulama al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sama dengan, sejenis dengan perbuatan. Ya. Kalau mereka berbuat zalim, maka suatu saat dibalas, nanti dia akan dizalimi. Ya. Seseorang misalkan mencuri milik orang lain, suatu saat dia akan dibalas oleh Allah, miliknya dicuri oleh orang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini mereka bertanya kepada Musa alaihissalam, menyempitkan, mereka berusaha untuk menyempitkan permasalahannya. Maksudnya sapi betina kan banyak, ya kan? Sapi yang mana? Ini mau menyempitkan permasalahan. Akhirnya balasannya apa? Mereka disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dipersulit. Ya. Dan pada hakikatnya mereka mempersulit diri mereka sendiri. Wa annahum lamma dayyaqu ala anfusihim duyyiqa alaihim walau annahum dhabahu ayya baqaratin lakafathum. Andai kata mereka menyembelih sapi betina mana saja, itu sudah cukup. Lakinnahum syaddadu. Namun mereka memperberat diri mereka, fashuddida alaihim. Maka dijadikanlah beban berat untuk mereka sendiri. Akhirnya mereka merasa berat sendiri. Faqalu, akhirnya mereka mengatakan apa? Ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Lihat enggak sopannya, kurang ajarnya Bani Israel. Coba doa sama Tuhanmu itu, dia bilang gitu. Ya, minta sama dia untuk menjelaskan sapi betina mana yang dia maksud. Ayat ini menunjukkan mereka tahu bahwasanya perintah menyembelih sapi betina itu datang dari Allah. Karena mereka mengatakan, ud'u lana rabbak, minta sama Tuhanmu wahai Musa agar dia menjelaskan sapi betina mana yang dia maksud. Berarti kan mereka sudah tahu ini perintah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu perintah itu berasal dari Allah, mestinya sikap kita apa? Sami'na wa ata'na. Mestinya itu sikapnya. Malah mereka tanya-tanya. Malah minta supaya Allah menjelaskan. Kurang apa Allah menjelaskan?
Ya. Sifha lana lina'rifaha. Sifatkan sapi betina apa yang dimaksud agar kami mengetahuinya. Akhirnya benar, turun wahyu kepada Musa. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridhu wa la bikrun awanu baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Qala lahum Musa alaihi salam. Musa alaihi salam berkata kepada mereka, innallaha ta'ala yaqul. Ini disandarkan ini. Allah yang berfirman, dia berfirman, innal baqarata allati sa'altum anha laysat fi sinniha bil kabirati al harimah wa laysat bis saghirati allati lam yankihha al fahlu fatalid. Ya. Musa mengatakan Allah berfirman. Dia sandarkan ini kepada Allah supaya Bani Israel jangan menyangka ini apa istilahnya? Ya, kerjaannya Musa ini. Karangannya Musa. Musa mau ngeprank, enggak, ini Allah berfirman. Sapi betina yang dimaksud adalah dia tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Dan belum dinikahi, belum dikawini sapi ini. Ya. Ya, kalau terlalu tua mungkin tidak mau dikawini oleh sama sapi yang lain. Kalau terlalu muda juga tidak sampai hati gitu mau dikawini. Ya. Bal hiya mutawassitatun fi sinni bainal kabirati jiddan was saghirati jiddan. Dia pertengahan, sapi betina yang usianya pertengahan, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Amma waqad atakumul ilm fadhbahu al-baqarata allati umirtum bidhabhiha litasilu ila qatilikum. Sekarang kan kalian sudah dapat ini penjelasan dari Allah. Sudah, sekarang kerjakan segera supaya kalian mengetahui siapa pembunuh ini, laki-laki ini atau orang ini. Siapa pembunuhnya? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Akhirnya mereka nanya lagi. Ngeyel ya. An talaba Banu Israel min Musa alaihi salam an yas'ala rabbahu an launil baqaratil matlub dhabhiha. Akhirnya ditanya, warnanya apa? Faja'ahumul jawab. Akhirnya jawaban dari Allah datang juga. Bi annaha baqaratun safra safiyah. Warnanya kuning. Kuning apa istilah kita, kuning langsat lah. Kuning yang menarik warnanya. Safiyah, bersih. Kuning bersih. Syadidatu sufrah, sangat kuning warnanya. Wa tudkhilus surura ala man nadhara ilaiha. Setiap orang yang memandang sapi tersebut, orang senang ngelihatnya. Masya Allah. Li syiddati husniha wa jamali manzariha. Saking cantiknya warna kulitnya. Enak dipandang. Ini semakin sulit atau semakin mudah nyari sapi yang kayak gini? Makin sulit. Siapa suruh gitu kan? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata shabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Akhirnya merasa semakin sulit, dicari-cari tidak dapat, lagi mereka ke Musa. Tujuannya apa ini? Tujuannya supaya tidak jadi gitu loh. Tujuannya supaya tidak jadi. Bahkan mereka berharap tidak ketemu-ketemu ini nih. Sapi betina ini. Akhirnya mereka nanya lagi. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Ketika mereka mengucapkan insya'allah, disitulah baru mereka menemukan sapi betina ini. Sebelumnya gengsi dia mau mengucapkan insya'allah. Setelah mereka mengucapkan yang ketiga kali ini, inna insya'allahu lamuhtadun, baru di situ mereka mendapatkan taufik menemukan sapi betina yang dimaksud. Tapi setelah pencarian yang melelahkan dan mengeluarkan energi dan biaya yang tidak sedikit.
قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Akhirnya dikasih petunjuk oleh Allah, sapi betina yang dimaksud adalah la dhalulun tuthirul arda wa la taskil harth. Ya, bukan sapi betina yang dipaksa bekerja, yang digunakan untuk membajak sawah kayak gitu. Innal baqarata allati amartukum bidhabhiha laysat mudhallalatun bil amal. Dia tidak digunakan untuk bekerja berat. Falaysat billati uiddat litaqlibil ardi lil harth. Tidak digunakan untuk membajak. Au saqiz zara, tidak digunakan untuk menyirami tanaman. Pokoknya tidak digunakan untuk bekerja. Kama annaha salimatun min kulli aib. Tidak ada cacatnya sapi ini. Wala yukhalitu launa jildiha al-asfar al-faqi' ayyu launin akhar. Dan dia polos kuning. Tidak ada belangnya. Kira-kira kalau ada sapi yang kayak gini, ini sapi emas berarti kan? Kira-kira dia harganya murah atau mahal? Mahal. Ketemu dia ini sapinya ini, ketemu. Mereka dapat taufik dari Allah, ketemu sapinya. Tapi sapinya harganya mahal. Bahkan dalam kisah Israiliyat, wallahu alam apakah kisah ini benar atau tidak. Namun Nabi SAW bersabda, hadithu an Bani Israel wala haraj. Silakan ceritakan kisah-kisah Bani Israel, tidak apa-apa. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat kita. Disebutkan bahwasanya sapi betina ini yang warnanya seperti ini nih, yang sifat-sifatnya seperti ini adalah milik seorang anak yatim, anak yang sangat miskin sekali. Satu-satunya warisan yang dia dapatkan dari orang tua. Ya, disuruh jual oleh ibunya karena mereka butuh ini. Tapi ibunya mempersyaratkan, jangan jual kecuali seberat sapi ini emas. Gitu. Seberat sapi itu emas. Ya. Akhirnya terpaksa lah mereka Bani Israel ini. Sudah capek-capek keluar biaya besar untuk membeli sapi tersebut. Akhirnya anak yatim ini, anak yang miskin ini dapat duit banyak kan? Emas seberat sapi. Qalul ana ji'ta bil haqq. Setelah dijelaskan sifat-sifatnya dan mereka tahu, oh ada satu sapi betina yang kayak gini sifat-sifatnya, baru mereka mengatakan kepada Musa, sekarang baru jelas. Coba dari kemarin begitu dia bilang. Begitu dia bilang Bani Israel kepada nabinya. Coba dari awal begitu. Dari awal padahal sudah dikasih kelapangan, kemudahan. Qalul ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Akhirnya mereka menyembelih sapi tersebut, hampir-hampir mereka tidak jadi melakukannya. Wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Nah, ini dia. Ini dia asal muasal kisah kenapa mereka diperintahkan menyembelih sapi betina yang Anda maksudkan tadi di awal. Ingatlah kisah, wahai Bani Israel, ketika kalian membunuh seseorang. Kemudian kalian bertikai, fatanaza'tum wakhtalaftum fiha. Kalian bertikai, ini siapa pembunuhnya? Ya. Kullun yadfa'u qatlaha an nafsihi. Setiap orang mengatakan, bukan saya pembunuhnya. Bukan saya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Padahal Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan apa yang kalian sembunyikan. Maksudnya Allah akan tampakkan siapa pembunuhnya agar dia diketahui. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. Setelah kalian sembelih sapi betina itu,
gunakan sebagian anggota tubuh sapi betina itu untuk memukul si korban. Kadzalika yuhyillahul mauta. Akhirnya dia hidup. Fulan yang bunuh saya. Ternyata anggota kabilahnya sendiri, keluarganya sendiri yang bunuh. Ya. Kemudian dia mati lagi. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati. Sekaligus Allah memperlihatkan mukjizat di situ kepada Bani Israil. Sekaligus dalil bahwasanya Allah Maha Kuasa menghidupkan yang mati. Dalil ya, buat orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin kan mereka tidak percaya hari kebangkitan, hidup setelah mati. Sebagian mereka tidak percaya. Sebagaimana Allah Maha mampu menghidupkan korban yang terbunuh ini di dunia, nanti Allah juga Maha mampu menghidupkan di akhirat. Ya, kira-kira itu dia kisahnya. Kisah singkatnya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut ayat yang 74 ya. Tolong dicatat ayat yang ke-74 pekan depan. Taib, mungkin hanya ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.